Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih di hari Minggu pagi ini? Senang? Wah, puji Tuhan. Nah, pada hari Minggu pagi ini kita mau beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu, anak-anak batita, anak-anak balita, siapa yang sudah sarapan? Wah, semua sudah sarapan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Wah, semua anak-anak batita dan anak-anak balita siap memuji nama Tuhan. Yuk, mari duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu. Yuk, adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih berkat Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah minggu kami hari ini. Tuhan berkati ibadah minggu kami ini supaya berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, karena anak-anak batita dan anak-anak balita senang untuk memuji nama Tuhan hari ini, kita mau mengangkat satu buah pujian, yaitu Sukacita Bertemu Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Oke, oh senangnya. Anak-anak batita dan balita juga harus senang dan bersukacita seperti pujian yang barusan kita nyanyikan ya. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kembali dengan mengangkat satu pujian yang menyatakan betapa kuat dan betapa hebat
juga besar Allah kita. Mari anak-anak Batita dan Balita kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat sebuah pujian. Kau hebat, kau besar, sambil diikuti gerakannya ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, puji Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dan betapa besar Allah kita. Nah, adik-adik, luar biasa ya Allah kita. Dia sangat menyayangi anak-anak Batita dan Balita. Oh iya adik-adik, kakak mau tanya, anak-anak Batita dan Balita siapa yang punya teman? Wah, semua punya teman. Siapa yang senang kalau bermain sama teman-temannya? Wah, semua senang kalau bermain sama teman-temannya. Tapi adik-adik, kita punya satu teman yang luar biasa lagi, yaitu Tuhan Yesus. Dia itu pendengar yang baik, dia selalu memberkati kita, menolong kita, menghibur kita di saat kita sedih. Dia adalah Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan Yesus dan selalu menyayangi kita, kita mau menyatakan rasa bersyukur kita karena kita anak-anak Tuhan Yesus dengan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Teman Setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya.
Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Nah, sekarang anak-anak Batita dan anak-anak Balita, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ayo, ambil sikap yang baik, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian dulu, yaitu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Sebelumnya, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa, ikuti Kak Melisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang, kami mau mendengarkan firman Tuhan
Berkati kami ya Tuhan. Dan juga berkati kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik semua kita duduk dengan yang manis ya. Kak Melisa mau membacakan sebuah cerita tentang firman Tuhan, tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Adik-adik pernah mendengar gak cerita tentang Yohanes Pembaptis? Nah, yuk sekarang kita mendengarkan ya. Adik-adik duduk dengan manis. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, gimana, sudah pernah dengar cerita belum tentang Yohanes Pembaptis ini? Nah, sekarang kita mau nonton ya cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yuk, kita nonton bareng ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menonton cerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes ini adalah seorang yang dipersiapkan oleh Allah untuk mempersiapkan orang-orang yang ada untuk memberi diri mereka dibaptis. Dibaptis supaya mereka mau menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka dan menanti-nantikan kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, Minggu Advent yang kedua. Artinya adalah minggu penantian, masa-masa menantikan kelahiran kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah adik-adik sudah mempersiapkan hati dan diri adik-adik untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Nah, sekarang seperti cerita yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kenapa? Supaya mereka mau memberikan hati, memberikan diri mereka untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Kak Melisa mau mengajak adik-adik kelas Batita dan kelas Balita. Marilah berilah diri adik-adik. Adik-adik mempersiapkan hati dan diri adik-adik menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Gimana caranya ya? Caranya adik-adik seperti misalnya, apakah adik-adik di rumah masih sering cengeng? Nangis? Marah-marah? Enggak kan ya? Nah, ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk menantikan kelahiran Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan apa yang buruk, apa yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita mau melakukan apa yang disenangi Tuhan Yesus, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Salah satunya, misalnya adik-adik rajin untuk berdoa, membaca firman Tuhan, sayang sama orang tua, kakak, adik, dan teman-teman. Nah, apakah adik-adik sudah melakukannya? Kalau sudah, bagus ya adik-adik. Dan kita harus pertahankan. Kita mau memberikan hati kita, diri kita, dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan. Nah, oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik kelas Batita dan kelas Balita mau dan siap untuk melakukannya. Sekarang kita tutup dengan berdoa ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala.
Ikuti kami Lisa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, diri kami, untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gimana adik-adik? Firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Adik-adik, jangan lupa firman Tuhan yang telah didengar dipakaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang berjudul Dengar, Dia Panggil Nama Saya. Oke, kita mau mengucap syukur buat berkat yang selalu dilimpahkan oleh Tuhan Yesus di kehidupan kita. Kita mau mengumpulkan persembahan, sembari kita mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat sebuah pujian, Ku Mau Jadi Anak Bijak. Bijak,
Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Mari anak-anak batita dan balita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat ibadah kami hari ini yang telah Engkau berkati dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati firman Tuhan yang telah kami dengar supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat kami pergunakan dalam kehidupan anak-anak batita dan balita. Tuhan, kami juga bersyukur kami telah mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini supaya melalui persembahan ini firman Tuhan semakin termulia. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan anak batita dan anak balita. Engkau yang berkati kami Tuhan, anak-anak batita dan balita. Engkau berkati pertumbuhan mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan mereka kepintaran supaya menjadi penerus bangsamu dan penerus gerejamu yang takut akan Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk orang tua kami yang masih Engkau berkati sampai saat ini. Tuhan kiranya berikan orang tua kami kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Tuhan juga yang campur tangan untuk gereja kami supaya gereja kami menjadi gereja yang tetap mempermuliakan nama Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan kami dari tertinggi hingga yang terendah supaya menjalankan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini telah selesai, tapi firman Tuhan tetap menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Anak-anak batita dan balita, selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya.